Ya, Ya, jadwal di jadwal itu kan bahasa Inggris. Saya tukeran sama Kak Shiva. Jadi sekarang kita lanjut penalaran analitik yang semalam kita udah sempat bahas 18 soal. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan soal-soal itu ya. Kita ya, drill soal-soal banyak. Ini pertemuan terakhir jadi dimaksimalkan. Terus besok kalian udah mau post test. Nah, itu post test itu buat apa? Buat mengukur kemampuan kalian. Jadi kalian udah bisa tahu nih. Nanti setelah nilainya keluar, oh, jadi saya tuh udah mampu di kemampuan ini dari nilai itu. Nanti kalian analisis sendiri. Oh, nilai saya masih kurang di kemampuan analitik nih. Jadi kamu masih harus belajar lagi. Jadi sebelum tes kamu kamu nanti analisis dulu apa sih kemampuan yang saya masih kurang banget nih dari setelah post test itu. Nah, yang kurang itu kamu belajar sendiri lagi karena kan bimbelnya udah selesai nih yang holiday ini. Nanti kalian bisa cari-cari soal-soal lagi yang lebih banyak tentang yang kalian belum kuasai di beberapa sub kemampuan itu. Saya izin share screen dulu ya. Mana file ini? Udah kelihatan belum di layar? sudah. Sudah, Ya, sudah. sebentar saya ini full screen kok nggak bisa. Hmm, sebentar, sebentar, sebentar. Dah, nah ini kita lanjut ya. Kemarin kita udah bahas 18, sekarang kita lanjut dari 19 dan seterusnya. Ini saya atur lagi dari nomor satu. Ini sama soal yang kayak kemarin, cuma saya tulisnya nomor satu. Karena mengawali ini pagi atau apa pertemuan terakhir nanti jadi awal dari nomor satu lagi gitu, biar gampang. Jadi kita bahas ini soal yang kemarin ya, yang nomor 19 itu. Yang pertama ini soalnya kegiatan berkumpul staf perusahaan dimeriahkan dengan permainan membentuk lingkaran dengan 7 pemain. Amir ingin berdekatan dengan Rani dan seterusnya. Nah, sekarang kita fokus ke soal di antara siapakah Vika berada. Nah, kemarin kau udah nyoba belum nih? Belum. Belum, Sudah. nanti coba dulu nih, dicoba dulu pakai cara yang ini kan melingkar bisa di D. garis-garis. D. Udah ada yang jawab? Apa jawabannya? D. D. Ya. Oh, cepat sekali. Udah bagus juga, Sak. D jawabannya ya. Saya coba kita ini tuh kita oret-oret dulu. Nah, kan itu ada 7 ya. Jadi 3, 4, 5 tambah satu lagi. Kayak kita tinggal sesuaiin sama yang ketentuan-ketentuan ini. Amir ingin berdekatan dengan Rani. Kita tinggal taruh aja. Misal Amir di sini, Raninya di sampingnya. A. Terus Raninya di sini, misal. Seperti Edi yang ingin berdekatan dengan kita. Nah, tapi kita nggak tahu Edi sama kitanya di sebelah mana. Kita cari yang di sebelah-sebelahnya si Rani atau Amir. Nah, cari yang pernyataan seperti itu. Nah, ini ada. Nani selalu ingin diapit oleh Rani dan Gita. Berarti di sini Rani. Di sini berarti Nani, N. Terus sebelah sini berarti Gita. Hmm. Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu posisi Dito berdekatan dengan Amir. Amirnya di sini, berarti Ditonya di sini. Apa, Mbah? Ditonya di sini ya. Terus tadi apa lagi? Edi ingin berdekatan dengan Gita. Ini kitanya di sini, berarti Edinya di sini nih. Nah,
Yang kurang satu ini siapa tadi? Vika ya berarti. Yang ditanyakan si Vika. Di antara siapakah Vika berada? Berarti Vikanya di sini. Nah, Vika ini berada di antara siapa sama siapa? D dan E. D Dan itu deh. Dito, E-nya itu Edi. Berarti jawabannya yang Gitu. D. Paham ya? Gak usah apa, Mbak. Paham ya ini? Paham. Orang mau tanya kok itu gelem nukono kayak gini. Mir, tonton lah ya kayak mau. Maaf Kak Ana, eh, masih unmute. Mohon di unmute. Oke, udah Kak? Udah Iya, ya? udah. Oke, maaf Kak. Ya udah ya, ini kita lanjut dulu nih. Saya hapus dulu nih yang coret-coret coret-coretannya saya hapus dulu. Nah, selanjutnya lanjut yang nomor 2. Yuk coba dibaca dulu. Dalam mengumpulkan tugas, S rajin mengumpulkan tugas, tapi tidak serajin D. Terkadang D kurang, terkadang M kurang rajin, tapi sesungguhnya dia lebih rajin daripada H. Dia cukup rajin, tapi secara umum M lebih rajin daripada D. Dan I sama rajinnya dengan K. D lebih rajin daripada H dan K. Siapakah di antara mereka yang paling rajin mengumpulkan tugas? Nah, coba M dulu nih dianalisis. Siapa? M M ke M. M. M kayaknya M. M kayaknya. M. Oh, kayaknya. Jadi kita urutin nih. Sama Pakai aja Kak. simbol M. Udah. S. Nih kita cara-cara dulu. S rajin mengumpulkan tugas, tapi tidak serajin D. Berarti D ini lebih rajin dari S, ya kan? D-nya itu D lebih rajin dari S. Ini kita simbolkan seperti ini nih. Simbol lebih dari ini berarti lebih rajin, sesuaiin sama soal. Terus, terkadang M kurang rajin, tetapi sesungguhnya dia masih lebih rajin daripada H. M lebih rajin daripada H. Berarti M dulu. Mana tadi? M lebih rajin daripada H. Ini mereka belum ada keterangan berhubungan dengan D sama S ya, jadi kita taruh bawahnya. Kemudian D cukup rajin. D cukup rajin, tapi secara umum M lebih rajin daripada D. Berarti M-nya di sini, di depannya D. M lebih dari D. Nah, hanya ini berarti bisa di sini, bisa di sini. Yang penting dia tuh di belakangnya M. Terus dan I sama rajinnya dengan K. Terus D lebih rajin daripada H dan K. D lebih rajin daripada H dan K, berarti H-nya ini di belakang. Misal di sini bisa lebih dari H dan K. Berarti pertanyaannya kan yang paling ya, yang paling rajin. Berarti yang paling rajin, yang paling kiri. Betul kalian tadi jawabnya udah betul. Paham ya ini ya? Yang mengurutkan kayak gini agak simpel berarti udah. Paham? Ya, paham Kak. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Saya juga mengurutkan. Di sebuah ruangan terdapat 5 siswa yang duduk sejajar. Susunan tempat duduk mereka harus mengikuti aturan sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, di manakah posisi Budi? Yang ditanya posisinya Budi. Apa jawabnya? Udah coret-coret. Ya. Kalian jawabnya apa? A. Di antara Tony dan Dina. Coba dulu deh di ini. Dianalisis dulu. C C C C. C.
C. C. Coba kita urutkan sesuai dengan ketentuan aturannya itu. Sesuai dengan aturannya. Wati diapit oleh Budi dan Caca. Tony duduk di salah satu ujung barisan. Berarti T-nya di ujung barisan. Kita kasih T paling ujung barisan. Terus Bina ingin duduk di sebelah Caca. Berarti W, tadi yang pernyataan pertama kan W di antara B sama Caca. Budi sama Caca berarti gini. B, W, C. Kemudian Binanya di mana? Bina itu ingin duduk di sebelah Caca. B, E. Bina. Nah, si Tony ini kan dia ada di ujung barisan ya. Ujung itu kan bisa kanan, bisa kiri. Bisa di sebelah sini. Atau juga T-nya itu bisa di sebelahnya si Bina. Bisa di sini juga ini. T-nya ada dua kemungkinan si T ya. Ujungnya bisa kanan atau kiri. Nah, terus kita tinggal lihat opsi. Di manakah posisi Budi? Budi itu yang ini ya, yang nggak ada I-nya. Cuman B doang simbolnya. Di antara Tony dan Bina, benar atau salah? Tony dan Bina. Salah. Di sebelah Caca. Salah. Di sini. Ini salah satu ujung barisan. Bisa jadi ya, kalau misal T-nya di sini, dia betul. Salah. Terus yang D, di antara Bina dan Caca. Salah. Binanya di sini, Cacanya di sini. Dia sebelahan, nggak ada yang di tengah-tengah. Berarti jawabannya yang C. C. C, yang udah pasti. Berarti T-nya ini dia letaknya di ujung sebelah kanan. Ya, saya hapus yang ini ya. Jadi letaknya di sana. Kalau kita sesuaikan sama opsinya nih. Opsinya dia yang memenuhi cuma satu aja ini. Berarti T-nya itu di sebelah kanan, di ujung kanan. Gak punya kuota kok. Apa sih? Ya. Terus biarin nggak aku ikut les nanti tinggal bilang kamu yang itu kok. Ya, nomor 4 dicoba dulu. Akan dibuat 3 kelompok jadi 9 anak. Terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Harus gitu kok. Dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi pernyataan di atas, maka siswa yang benar Ya kamu kan main HP. Udah ya, udah di mute. Udah yuk, ini lanjut dulu. Yang betul yang mana? Yang sekelompok B. B, berempat. Coba nih, kita sesuaikan sama ketentuannya. Adi dan Hadi harus berbeda kelompok. Jadi mereka nggak mungkin satu kelompok ya. Kita kalau nemu opsi yang ada Adi sama Hadinya satu kelompok, itu berarti bukan jawabannya. Nah, di sini kebetulan nggak ada ya. Berarti terus kita cari Beni dan Ciko dapat berada dalam satu kelompok dengan Adi atau Hadi. Berarti Beni sama Ciko ini dia satu kelompok. Nah, kita cari yang dia satu kelompok. Ini Cikonya sendirian. Nggak ada Beninya berarti salah. Ini Beni. Dia ada Ciko, oke. Nah, terus satunya itu Adi atau Hadi, bisa Adi, bisa Hadi. Dan di sini Adi. Betul berarti. Nah, kita keep dulu. Apakah ada jawaban lain yang betul? Tidak. Dion itu berbeda dengan Eca. Ini Dion malah sekelompok sama Eca. Salah. Terus bawahnya Dion sama Gia sama Beni. Ini ada Beni. Kalau ada Beni berarti harus ada Ciko. Kalau di sini Dan. Nah, oke, betul jawabannya yang B. Jadi kita tinggal pakai eliminasi aja cara ngerjainnya. Lihat ini, lihat ketentuannya sama lihat opsi. Oh, mana nih yang harus bareng tuh ini sama Beni sama Ciko. Kamu cari yang Beni sama Ciko. Barengan mana? Satunya Adi atau Hadi. Terus misal dia ada yang nggak boleh sekelompok, berarti kamu cari. Kalau misal dia ternyata di sini ditaruh sekelompok, berarti di situ jawabannya salah. Jangan dipilih. Misalnya kayak Dion sama Eca di sini malah sekelompok, berarti dia salah.
Jangan pilih itu. Nah, udah jawabannya yang B, betul. Paham ya? Yuk, kita lanjut yang nomor 5. Nah, saya turunin ini agak panjang ini. Nah, ini nomor 5 nih. Dibaca dulu, sama dianalisis. Mungkin Udah? Udah ketemu belum jawabannya? kayaknya si A, Kak. A. Seni digital. Galeri ketiga. Kita berkunjung ke sebuah pameran seni yang diselenggarakan di Kota Bandung selama 14 hari. Pameran tersebut menampilkan hasil karya seni yang disusun di tiap galeri. Dekat pintu masuk ada galeri 1, menampilkan lukisan klasik dan terhubung dengan galeri 2 dan galeri 3. Nah, jadi ini harus kita gambar nih, kita coret-coret. Nah, kita langsung aja, nanti kita bikin dari pernyataan-pernyataan ini, tapi habis itu kita move dulu ke pertanyaan biar ada sesuatu yang syarat yang udah pasti. Nah, ini pertanyaannya nih. Kita move dulu ke pertanyaan. Pertanyaannya ada syaratnya nih. Jika kita memilih rute dengan galeri yang dilewati paling sedikit, galeri urutan ketiga yang akan dia kunjungi adalah, nah kita coret-coret baru sekarang. Kita coret-coret nih. Tadi pintu masuk, misal di sini ada pintu masuk. Pintu masuk. Terus di depan pintu masuk itu ada galeri 1. Nah, tak lingkarin ya, galeri 1. Kemudian terhubung dengan galeri 2 dan galeri 3. Jadi ini langsung berhubungan. Ini ada galeri 2-nya di sini berarti, misal di sebelah atasnya. Sini terus terhubung langsung dengan 3 juga. Terus setelah itu apa? Galeri 2 juga terhubung dengan galeri 4 dan 3. Jadi 2 ini dia berhubungan sama 4 juga. Langsung berhubungan sama 4. Ketemu sama galeri 4. Terus tapi dia juga berhadapan sama galeri 3. Berarti ini ke sini. Bisa langsung belok ke galeri 3. Setelah dari 2 bisa ke 3, bisa ke 4 juga. Nah, setelah itu apa? Galeri 3 terhubung dengan galeri 1, galeri 2, dan 5. Ini artinya apa? Artinya itu galeri 3, dia berhadapan sama 3 galeri yang lain. 1, 2, sama 5. Langsung dia. Ini kan 3 udah tersambung sama 1 dan 2. Tadi satunya berarti apa? 5 ya. Nah, kita taruh ke sini 5-nya misal. Nah, berarti 5-nya di sini. Galeri 5-nya di sebelah kanannya. Nah, ini 5 udah. Setelah itu apa lagi? Galeri 5 terhubung dengan galeri 3 dan 6. 5 udah terhubung sama 3. Jadi kita tinggal hubungkan dia sama galeri 6. Nah, udah. Setelah itu ada pernyataan galeri 7 yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan galeri 6 dan galeri 5. Nah, berarti dianya di mana nih? Dia terhubung langsung sama 5 sama 6. Jadi 7-nya dia di pintu keluar. Terus di pernyataan selanjutnya apa nih?
galeri 4 tidak terhubung langsung dengan pintu keluar. Jadi dia ini buntu. Yang 4 ya, dia buntu cuma di sini. Nanti kalau mau keluar harus ke sini, belok ke sini sampai 7. Berarti 7-nya itu di sebelah sini. Misal saya kasih di sebelah. Karena dia kan 7 ini harus berhubungan langsung dengan 6 dan juga 5. Jadi rutenya itu bisa dari 1 ke 2, ke 3, 5, ke 7 langsung bisa. 1, ke 3, ke 5, ke 7. 1, ke 2, ke 3, ke 5, ke 6, terus ke 7 baru pintu keluar. Nah, terus di sini pertanyaannya itu syaratnya jika kita memilih rute dengan galeri yang dilewati paling sedikit. Jadi dia mau di pameran itu cuma melewati galeri yang dikit biar cepat keluarnya gitu loh. Nah, terus yang ditanya adalah urutan ketiga. Jadi urutan yang paling sedikit galerinya itu dari mana ke mana? Coba yang disebutin udah saya gambarin kan. Dari Dari 1 1, kemudian ke mana? 3, 3, ketiga, terus kelima, ke 5. habis itu langsung ke 7. Oke, nice. Jadi cuma melewati 4 galeri doang ya. Jadi 1, ke 3, ke 5, terus ke 7. 7, Pertanyaannya urutan ketiga. Jadi urutan ketiganya berapa nih? Galeri 1, galeri 2, galeri 5. 3, Ya, 5. urutan ketiganya ada di galeri 5. Yang dilalui kita pada urutan ketiga itu galeri 5. Galeri 5 itu adalah instalasi kontemporer. Nah, jadi jawabannya yang B. B. Nah, paham ya ini ya? B. Paham? Atau masih ada bingung? Paham, paham. Jadi kalau terhubung langsung berarti dia ada 2 nih, langsung terhubung langsung. Tinggal pakai cabang-cabang aja ya gini. Nah, yuk kita lanjut lagi. Ini saya hapus, nggak apa? Nggak apa-apa. Nggak apa, oke. Saya clear ya, biar kita bisa lanjut ke bawah. Nah, jawabannya yang B, instalasi kontemporer. Nah, yuk kita lanjut yang nomor 6 dan 7. 6 dulu. Pada saat acara diskusi kelompok yang terdiri dari 6 orang, Tari berada tepat di depan Santo, Bintang berada di sebelah kiri Irham, Lintang berada di samping Anton, dan berhadapan dengan Irham. Santo bersebelahan dengan Bintang. Siapakah yang duduk di depan Anton? Ini 6 orang. Kalau berkelompok kan bisa aja dia melingkar ya, bisa kamu tulis. Berarti kalau dia 6 orang, kita butuh berapa garis? Butuh 3 garis. Dia nanti ada 6 sudut. Kita coret ini gitu. 1. Ini misal ini pusatnya yang mereka hadap. Terus di pernyataan pertama Tari berada tepat di depannya si Santo. Jadi sini misal Tarinya di sini. Depannya Tari mana berarti? Jadi yang segaris. Jadi dia ada di sebelah sini. Ini Santo. Nah, setelah ini lanjut ke pernyataan selanjutnya. Bintang berada di sebelah kiri Irham. Nah, karena kita udah menempatkan Tari sama Santo dan di sini malah adanya Bintang sama Irham, kita skip dulu dia. Kita cari yang Santo dan Tari. Yang tahu sebelah-sebelahnya itu siapa. Nah, kita cari yang Santo dan Tari. Nah, ini ada Santo. Santo bersebelahan dengan Bintang. Nah, coba kita misal bintangnya di sini. Kalau sebelahnya kan bisa atas, bisa bawah ya. Bisa di sini, bisa di sini. Coba kita taruh di sini dia. Terus setelah ketemu Bintang, tadi ada Bintang lagi. Mana Bintang? Bintang berada di sebelah kiri Irham. Dia di sebelah kirinya Irham. Kalau kiri kan berarti Irhamnya harusnya di sini ya. Nah, berarti Bintang biar ada sebelah kirinya, biar dia ada di sebelah kiri Irham, berarti B-nya nggak ada di sini. Dia, saya hapus dulu. Jadi B-nya ada di sebelah yang atas. Sebelah yang atasnya Santo. Di sebelah yang atasnya Santo, berarti B.
B-nya itu ada di sini. Terus irhamnya di sini. Ini E. Terus setelah ketemu semuanya tinggal 2 ya. Lintang berada di samping Anton dan berhadapan dengan Irham. Kita udah tahu Irhamnya di sini. Terus lintangnya tuh di depannya, berhadapan sama Irham. Berarti di sini L. Ini lintang. Berarti si Anton di sebelahnya si lintang. Dan diapit oleh Tari. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang duduk di depan Anton? Nah, ini udah ya. A, duduk yang di depannya Anton itu adalah B. B itu siapa B? B itu Bintang. bintang. Oke, gitu ya cara jawabnya. Bintang. Ya tinggal ditaruh-taruh aja. Jadi kalau bersebelahan itu berarti sebelahnya dia itu bisa kanan, bisa kiri. Nah, tinggal sesuaiin lagi sama ada pernyataan lain yang bisa menentukan si B ini di kanan atau di atasnya. Di kanan atau di kirinya si Santo. Udah, gitu aja. Oke, jawabannya yang B. Udah, paham? Saya ini warnain dulu nih yang bintang lah, bintang. Udah. Kita lanjut yang nomor 7. Bentar nih saya hapus dulu. Dah. Yuk, yang nomor 7. Coba dicoret-coret dulu. Ini udah ada pernyataan. Kita udah tahu ya, 5 siswa mengerjakan soal ujian. Kita skip dulu ini. Skip dulu aturan-aturan ini, kita langsung ke pertanyaan. Jika Sabiru selesai lebih lambat dari Valena dan Yuni tidak lebih cepat dari Wulan, maka yang selesai pada urutan keempat adalah, nah setelah tahu syaratnya, Sabiru selesai lebih lambat dari Valena, berarti Valena itu lebih lebih cepat dari Sabiru. Nah, terus setelah itu kamu tinggal sesuaiin sama ini, aturan-aturan ini. Udah, coba dulu kalian. Jawabannya apa? Nomor 7. D, kalian jawab D. Di urutan keempat. C. Ada yang lebih banyak C apa D nih? Kalian jawabnya. C. Eh, D. D. C sama D ya kalian. C. Coba kita ini dulu, kita koreksi. Sekarang yuk. Sabiru selesai lebih lambat dari Valena. Berarti Valena itu lebih cepat dari Sabiru. V lebih cepat dari X. Dan Yuni tidak lebih cepat dari Wulan. Berarti Wulan itu lebih cepat dari Yuni. W lebih cepat dari Y. Terus kita langsung lanjut ke sini. Zidane mengerjakan soal lebih cepat dari Valena. Jadi Z itu di depannya V, lebih dari Valena. Wulan selesai tidak lebih cepat dari Sabiru. Berarti Sabiru itu lebih cepat dari Wulan. Jadi setelah X ini bisa langsung W dan Y. Yuni selesai lebih lambat dari Valena. Oke, betul. Berarti tinggal kita sambungin aja. W lebih dari Y. Nah, jadi yang urutan keempat adalah 1, 2, 3, 4. Si Wulan berarti bukan Sabiru. Kenapa tadi ada yang jawab Sabiru? Jadi jawabannya yang Wulan ya. Kenapa tadi jawabnya D? Kalian meletakkan Sabirunya kenapa di keempat? Enggak di depannya Wulan. Nah, di sini kan dia lebih cepat.
Wulan itu tidak lebih cepat dari Sabiru, berarti Sabiru itu di depannya W. Awas ada bingung. C ini di komen pada jawab C, ada yang D. Nah, sekarang udah jelasin, udah paham ya caranya ya. Udah paham mengurutkannya, nggak ada yang miss lagi. Jawabnya udah I. Yang nomor 8. Nah, ini dengan dengan ininya yang sama, aturan yang sama, tapi soalnya berbeda. Ini soalnya jika Wulan lebih cepat dari Valena, maka pernyataan yang pasti salah. Di sini mintanya yang pasti salah. Bukan yang pasti benar. Yang pasti salah. Nah, coba ini dulu dicoret-coret, dianalisis. Jawaban yang opsi yang pasti salah itu yang mana? Yang kayak nggak mungkin gitu loh. Siapa nih yang jawab? Janitra jawab B. Tanda tanya. Lisian D. C. C. Beragam ya jawabannya. D. Yuk kita bahas, Kita bahas. Jika Wulan lebih cepat dari Valen dari V. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan aturan yang di atas. Zidane mengerjakan soal lebih cepat dari Valena. Jadi Z itu kan bisa di depannya Valena persis atau di depannya W, ya kan? Bisa di sini, di depannya V persis atau di depannya W. Kemudian Wulan selesai. Oke, kita tulis kemungkinan-kemungkinannya ya. Kita tulis ini kemungkinan. Ini bisa jadi W-nya tuh yang depan, si Z-nya di tengah sini, baru V. Atau bisa juga Z, terus W, terus V. Nah, yang penting V-nya itu di belakangnya Z. Dan dia di belakangnya W. Karena sifat selesai lebih cepat dari Sabiru. Selesai lebih cepat dari Sabiru. Jadi Sabirunya bisa di sebelahnya W persis atau di belakangnya V. Bisa di sini atau bisa di belakang sini. Atau bisa juga di sebelah sini. Yuni selesai lebih lambat dari Valena. Oke, kita langsung ke opsi deh. Yang pasti-pasti salah tuh yang mana nih? Zidane selesai di urutan ke-1. Apakah salah? Enggak ya, dia mungkin bisa aja di nomor 2, bisa aja di yang nomor 1. Nih, ada 2 kemungkinan. Bisa di depan, bisa di nomor 2, bisa nomor 1. Wulan selesai lebih cepat dari Sabiru. Sabiru juga bisa di sini. Lebih cepat. Wulan tidak lebih cepat dari Sabiru. Oh, salah, maaf ini. Karena tadi nih ya, Wulan selesai tidak lebih cepat dari Sabiru. Berarti Sabiru itu lebih cepat dari Wulan. Sabiru itu bisa di depannya, dia itu di depannya Wulan berarti. Di sini X. Nah, di sini juga bisa X. Kayak gini nih. Nah, terus Yuni lebih lambat dari Valena. Berarti Yuni di belakang. Ini Y. Ini Y.
Zidane selesai di urutan ke-1 masih mungkin. Sabiru selesai di urutan kedua mungkin. Terus Wulan selesai di urutan ketiga mungkin ya, ini ada Wulan di sini masih bisa, mungkin bisa benar, bukan pasti salah. Terus Valena selesai di urutan ketiga, apakah betul? Apakah pasti salah dia? Pasti salah ya. Ini dia harusnya di sini, di keempat. Dia di keempat semua kemungkinannya. Nah, jadi yang pasti salah adalah yang siapa tadi yang D? Ya banyak yang D tadi. Coba tak lihat ke komen. Tadi boleh jawab C, C, C. Oh, nggak ada yang ini. Nggak ada yang D malah. Oh, ada. Baldan, D, 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 D. Oke, Janitra. Janitra tadi bukannya jawabnya B ya, B dan tanda tanya. Ada D, oke D. Jawabnya D ya. Yang betul. Yang pasti salah itu bisa aja menanyakan yang pasti betul atau yang pasti salah nanti. Soal-soalnya. Nah, ini juga mengurutkan. Yuk, dicoba lagi. Jika Bima tidak lebih cepat dari Eva, maka pernyataan salah adalah juga mintanya yang salah. Ya? Jawabannya apa nih kalian? Yo, ini udah ada satu anak yang jawab. Kamalul C. Sofwan A. Yasmin C. A. C. A sama C. 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 Jadi kalian bingung antara A sama C gitu. C. C. Lebih banyaknya yang ada yang D malah. Ini dicatat-catat nggak kalian ini? Coba kita ini kita koreksi. Jika Bima tidak lebih cepat dari Eva, tidak lebih cepat dari Eva berarti Eva yang lebih cepat dari Bima. B. Terus kita lanjut ke pernyataan di sini, aturan-aturan ini. Bima mengumpulkan tidak lebih cepat dari Andrew. Berarti Andrew itu lebih cepat dari Bima. Kalau lebih cepat dari Bima, berarti Andrew itu bisa di sini, bisa di depannya E. Terus Andrew mengumpulkan lebih cepat dari Cecep. Andrew mengumpulkan lebih cepat dari Cecep. Berarti E itu bisa di sini. A. Andrew itu bisa di sini. Atau bisa juga di depannya si E. Nah, kemungkinannya nih. Bisa di depan ini, bisa E, langsung B. Terus, Andrew mengumpulkan lebih cepat dari Cecep. Cecep itu bisa di mana? Berarti Cecep itu berarti bisa di sininya. A, kemudian C. Tapi kita kan nggak tahu ya, Cecep sama
Bima itu lebih cepat siapa, kita nggak tahu. Jadi nggak bisa kita taruh Bima di depannya C atau di belakangnya C. Kita nggak tahu. Jadi kita nanti asumsikan ini A langsung bercabang ke sana. Punya cabang lagi, belakangnya belakangnya Andrew itu bisa aja C. Terus Dava mengumpulkan lebih cepat dari Andrew. Dava mengumpulkan lebih cepat dari Andrew, berarti di sini. Lebih cepat dari Andrew. Dava. Bisa di sini, bisa juga di depannya. Depan E. Yang pasti salah. Andrew, Bima mengumpulkan di urutan terakhir. Bisa jadi. Karena ada satu tadi ya, satu yang belum saya tulis, itu si Cecep. Cecep itu di lebih lambat dari Andrew kita tahunya. Di sini. Bisa aja ada C di sini. Jadi, Bima mengumpulkan di urutan terakhir ini belum tentu salah. Karena bisa aja yang terakhir itu C. Ya kan? Jadi bukan A jawabannya. Terus Dava mengumpulkan di urutan pertama. Ini bisa jadi, tapi belum pasti di pertama karena D ini bisa di sini juga di depannya A. Bisa di sini. Bisa di sini juga nih si D. Tapi dia masih ada kemungkinan ini mungkin. Terus yang pasti salah yang mana? Eva mengumpulkan di urutan pertama juga dia bisa. Betul. Eva ini bisa ditaruh di depannya D. Bisa juga. Yang penting kan Eva itu dia lebih cepat dari Bima. Nih, taunya ini aja. Jadi kan yang penting Eva itu di depannya Bima. Ini tuh bisa di sini, bisa juga di sini. Di depan, paling depan bisa. Jadi ini mungkin ya. Yang di ini dia mungkin. Nah, yang C, Andrew mengumpulkan di urutan keempat. Apakah mungkin? Kan ada 5 doang. Yang di belakang itu antara B sama C tok. Yang di belakang itu, yang di urutan keempat sama urutan kelima, itu hanya B atau C. B atau C. Nah, si Andrew, Dava, sama Eva itu di urutan 1 sampai 3. Bisa diacak ini mereka. Nah, ini diacak-acak. Nah, yang di urutan keempat sama urutan kelima itu antara B atau C. Nah, jadi yang pasti salah adalah yang Andrew mengumpulkan di urutan keempat. Karena Andrew itu kemungkinannya bisa di urutan pertama, urutan kedua, atau di urutan ketiga. Bisa. Yang penting tadi si Dava itu di depannya Andrew. Nah, jadi Andrew nggak mungkin di pertama ya. Andrew nggak mungkin di pertama. Tapi di sini dia malah ditaruhnya di keempat. Jadi pasti salah. Yang pasti salah yang C. Jawab yang tadi jawab C betul. C, 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 cuangki. Apa nih? Cicak. Jawabannya adalah C. Oke, sip. Banyak ya yang jawab C. Nice, nice. Oke, saya ini ya, saya hapus. Kok gak kehapus malah? Dah, jawabannya yang C. Nih, tak warnain dulu. Yuk kita lanjut yang nomor 10. Nah, ini ada satu pernyataan buat 4 soal. 10, 11, 12, 3 soal. 10, 11, 12. Nih. Dah, yuk dicoba dulu. Ini mengurutkan nilai dari berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Yuk bisa dicoba nomor 10, 11.
Yang nomor 10 jawabannya apa? C. Ada yang jawab C tadi. Nomor 11. Nah, kita bahas dulu. Jadi ini satu soal, satu pernyataan untuk 3 soal. Dan ini nggak ada syarat-syarat juga di sini. Dia hanya menanyakan, nomor 10 hanya menanyakan yang paling rendah siapa. Nah, nomor 11 itu hanya menanyakan yang paling tinggi, itu nilainya siapa. Yang nomor 12, urutan ketiga itu siapa. Oke, jadi kita urutkan dulu, baru kita bisa langsung urutkan dulu dari yang paling tinggi. Rendra nilainya lebih tinggi dari Fitri. R lebih tinggi dari Fitri F. Tetapi tidak lebih tinggi dari Nanda. Berarti Nanda itu lebih tinggi dari Rendra. Nilai Laras lebih tinggi dari Leo, tetapi lebih rendah dibandingkan Fitri. Jadi ini maksudnya itu si Laras ini nilainya lebih rendah dibandingkan Fitri. Nah, berarti di sini ini siapa tadi? Laras. Nah, ini Laras. Kemudian nilainya Laras itu lebih tinggi dari Leo. Nilainya Laras lebih tinggi dari Leo, berarti Laras lebih tinggi dari Leo. Leo tak kasih LE ya. LE kecil. LE. Nah, gini. Udah. Gini doang urutannya. Tinggal kita langsung jawab 3 soal sekaligus. Nah, yang nomor 10, dia mintanya nilai yang paling rendah. Yang paling rendah adalah si Leo, yang paling kiri. Yang paling kanan, berarti ini kan kiri. Kanan. Jadi ini yang paling rendah. Jawabannya yang C. Banyak yang jawab C. C, C. 10 C, 10 C. Oke, nomor 11 B. Kalian jawab apa? B. 12 A. Yang paling tinggi N ya. N itu Nanda. Oke. Betul, jawabannya yang B. Yang urutan ketiga. Ketiga berarti 1, 2, 3 F. F itu Fitri. Jawabannya A. Nah, udah gitu doang. Gampang ya. Yang soal kayak gini nih. Oke, gampang sekali. Karena satu soal untuk 3 soal sekaligus. Jadi mudah saja langsung ketemu. Dah ya, terlanjut. Yang nomor 13. Kak, ke bawahin dulu biar lebih. Hmm. Ya, ini nomor 13 nih. Lumayan panjang. Ini satu untuk satu soal. Udah? Gak ada yang jawab? B, 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 B. Oke, B. Nomor 13. Yuk kita bahas. Banyak yang jawab B ini ya, nggak ada yang lain berarti. Langsung ke soalnya dulu aja. Jika pada hari Minggu Dimas berangkat latihan vokal, maka siapa yang bisa berangkat di hari yang sama dengan Dimas? Nah, yang bisa bareng sama Dimas. Jadi kita buang jawaban yang ada syarat kalau Dimas bareng sama siapa. Kalau Dimas itu nggak boleh bareng sama seseorang. Nah, itu kita buang aja itu. Yang Dimas, kita cari Dimas. Dimasnya ya Dimas.
Dimas akan berangkat latihan vokal jika Kiki tidak dijadwalkan latihan vokal pada hari itu. Nah, Dimas kan kalau berangkat nih, jadi Kiki nggak boleh ikut, nggak boleh berangkat. Nah, jadi ini yang A salah, yang C juga salah. Nah, jadi jawabannya antara B sama D. Coba kita cari lagi. Kalau Kiki nggak berangkat, di sini Kiki ya, Kikinya dia nggak berangkat. Berarti Ciko boleh berangkat. Ciko boleh berangkat, berarti Ciko ada nih, Ciko, oke. Ini juga ada Ciko. Nah, kita tinggal tinggal antara Reza sama Deka. Ciko akan berangkat latihan vokal jika Deka tidak dijadwalkan. Berarti Dekanya dia nggak boleh berangkat karena Ciko berangkat ya. Cikonya boleh berangkat nih. Dekanya ini ya. Jadi Deka nggak boleh berangkat kalau Ciko berangkat. Nah, kita hapus jawaban yang D, berarti jawaban yang tepat. Yang mungkin yang berangkat bareng sama Dimas itu yang B. Si Ciko dan Reza. Ciko bagi dua. Tadi, astagfirullahaladzim. Dah, lanjut. Yang B. Jauh yang B ini gampang ya. Yuk, lanjut lagi yang nomor 14. Dah, ini. Coba. Udah. Baik. B. Ada yang jawab D. Terus yang lain pada jawab apa nih? B. D. Ini bentar lagi kita selesai nih. Kita satu soal lagi nanti selesai. Jam 12. B. Oke, kita koreksi bareng-bareng ya. Kita coret-coret di sini dulu. Dia pertanyaannya urutan mahasiswa dari waktu yang tercepat ke yang terlambat. Jaka menyelesaikan lomba lebih cepat daripada Lina dan 2 kali lebih cepat dari Nino. Oke, Jaka. Jaka itu lebih cepat dari Lina. Nah, terus Jaka sama dengan 2 kali lebih cepat dari Nino. B2N. Ini. Terus, jika waktu Jaka dan Nino dijumlahkan, Jaka plus Nino sama dengan Kiki. Ya. Terus yang ketiga, waktu Lina lebih besar daripada waktu Mita. Berarti L lebih besar dari Mita. Namun hanya sepertiga waktu Kiki. Nah, ini tuh berarti masih nyambungnya ke sini. Linanya berarti Linanya itu hanya seperti dari Kiki. Bukan Mita yang sepertiga dari Kiki, tapi Linanya. Lina lebih besar dari Mita. Namun Lina hanya sepertiga dari Kiki. Nah, Lina L sama dengan 1/3 dari Kiki K. Nah, tinggal kita urutkan nanti. Jadi J itu lebih besar dari L. L itu lebih besar dari M.
Nah, kita bisa urutin dulu nih yang udah tahu. L, kemudian M. Terus kita tinggal menentukan dua yang lain. Si N sama K. J plus N sama dengan K. Kalau ada J plus N sama dengan K, itu berarti K ini lebih besar dari J dan juga N. Ya, paham ya? Jadi kayak ini penjumlahan nih, penjumlahan. Terus hasilnya itu adalah K. Jadi K ini pasti angkanya tuh lebih besar dari J sama N. Kayak misal ini dia 3, ini dia 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berapapun kalau dijumlahkan, itu pasti hasilnya itu lebih besar dari angka-angka yang dijumlahkan. Bahwa si K itu lebih besar dari J dan N. J dan N. Karena K lebih besar dari J, berarti dia di depannya J. K lebih besar dari J, lebih besar dari L, lebih besar dari M. Terus kita tinggal mencari letak si N. N-nya ini ada di mana? Nah, ini ada syarat ya. J itu sama dengan 2 kali N. J itu 2 kali N. Oke. Berarti kalau J 2 kali N, berarti J sama N lebih besar siapa? Ayo. J sama N. Kalau J sama dengan 2 kali N, berarti J yang lebih besar atau lebih kecil? Dia lebih besar. J yang lebih besar dari N. Betul. Terus mana lagi nih? Berarti di depannya sini. Kita tentukan letaknya si N. N itu kita taruh misal ini L. Karena di sini L itu sama dengan 1/3 K. J sama dengan N plus K. Kalau misal J-nya kita ganti ini, kita ganti 2N. Berarti kan nanti hasilnya 3N. Paham nggak nih? Aljabar, penjumlahan. Jadi kalau J-nya kita ganti 2N. J-nya kita ganti 2N. Nanti berarti 2N ditambah N sama dengan K. 2N ditambah 1N. Kalau N kayak gini, depannya nggak ada angka, itu berarti dia 1. Jadi 2N ditambah 1N berarti 3N. Nah, 3N sama dengan K. Enggak catat di sini. 3N sama dengan K. Nah, jadi N kalau kita bagi kedua ruas dengan 3, kita bagi kedua ruas ini dengan 3, berarti kan 3 dibagi 3 1. K dibagi 3 berarti 1/3 K. Nah, jadi nilai N, waktunya si N itu sama dengan 1/3 K. Di sini kita udah tahu nih, L itu sama dengan 1/3 K. Jadi, nilainya waktunya si N dan si L untuk mengerjakan lomba itu sama, bareng. Mereka ini selesainya bareng. Jadi, sama dengan mereka ini. Jadi, urutannya nanti di L ini tuh sama dengan N. Nah, ini. Jadi, K, J, L, atau N, ini bisa dibolak-balik dia, boleh. Terus baru M. Nah, jadi kita cari yang paling depan itu K. Cari yang paling depan itu K. Saya mana tadi jawabannya? Nah, cari yang paling depan itu K. K itu kan ini sama ini ya, B sama D. Kiki, Jaka, Lina, Nino, Mita. Nah, paling belakang itu harus Mita. Nah, ini yang Mita nih kan cuma yang B. Kita jawabannya cuma antara B sama D, jadi jawabannya yang B. Paham ya? Kakak mau nanya, Gimana? itu kan berarti Kiki itu paling gede waktunya. Kalau dia paling gede waktunya, berarti harusnya dia yang paling lambat gak sih? Apa gimana? Oh, ini siapa? Gimana? Kiki itu kan
angkanya yang paling gede, berarti dia itu larinya paling lama. Berarti harusnya dia yang paling lambat gak sih? Bentar, oh, waktu tercepat ke terlambat. Oh iya, betul, betul, betul. Bentar, bentar, bentar. Ini dia kan lebih cepat. Jaka itu 2 kali lebih cepat dari Nino. Ini dia tuh udah lebih cepat, 2 kali lebih cepat. Jadi misal si Jaka ini itu berarti 2 kali lebih cepat. Ini tuh udah lebih cepat. Gimana ya sih? Bentar. Lina itu sepertiga waktu Kiki. Berarti Kiki yang lebih lambat ya. Kiki lebih lambat. Oke. Terus Linanya berarti yang lebih lambat. Oh iya, dia lebih cepat. Ini. Jaka dan Nino dijumlahkan. Hasilnya sama dengan waktu Kiki. Jadi Kiki yang paling lambat. Oh iya benar, Kiki yang paling lambat. Oh, jadi ini kita balik aja ya, karena jawabannya dari yang terlambat ke yang tercepat. Iya nggak? Apa nggak opsinya malah kalau dibalik ke depan? Bentar, kelihatan nggak? Jaka menyelesaikan lomba lebih cepat daripada Lina. Jadi Jaka ini lebih cepat dari Lina. Jadi karena Kiki yang paling gede ya berarti. Jadi Kiki yang paling belakang. Kalau Kiki yang paling belakang, gak ada jawabannya. Tercepat dan terlambat. Berarti ini kita balik tercepat sama terlambatnya. Yang terlambat berarti si Kiki. Juga sama dengan Kiki, oke. Iya, nggak ada jawaban ini kalau tercepat ke terlambat. Oh iya, betul, maaf ya, koreksi. Betul koreksinya. Jadi kamu fokus. Ini soalnya ini masih rancu ini, pertanyaannya ini ya. Kita eliminasi aja ini soal ini. Tapi nanti ada nggak, maksudnya pas post test mungkin ada soal seperti ini. Bisa juga nanti kalau kalian ngerjain itu bisa langsung ganti-ganti dengan angka-angka, bisa langsung. Jadi nama-nama ini bisa langsung kamu ganti dengan angka. Misal nih, J sama dengan 2N. Bisa kamu langsung ganti J-nya itu misal 20. 2 kali N, berarti N-nya 10. Nah, tinggal diurutkan. Tuh. Ya, ada juga soal seperti itu lagi yang nomor. Nggak ada deh. Ya, ada tadi kayaknya ada deh. Oke, Kiki yang terlambat ya harusnya ya. Yo, ini dibalik. Tetap nggak ada jawabannya karena J-nya itu yang paling cepat. J-nya yang paling belakang, nggak ada jawaban nanti. Oke. Gimana? How can we go back to be friend? Apa nih? Oke, udah jam 12.15. Udah zuhur juga. Saya ini ya. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Jadi yang nomor 14 ini masih pertanyaannya kurang tepat. Ya. Dianya yang bikin soal juga kurang ini. Kurang teliti. Ya, maaf ya. Ada satu soal yang agak rancu ini. Masih ada soal-soal selanjutnya sebenarnya. Cuman karena waktunya sudah selesai, saya akhiri aja ya. Ya kan kalian bisa istirahat, bisa lanjut belajar lagi nanti malam. Semoga nanti pas tes bisa menyelesaikan soal dan bisa lolos ke Man IC. Ke Man IC. Amin. 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 Baik, saya akhiri ya, saya kembalikan ke